Pada kesempatan ini saya memberikan kepada kita semua tentang tutorial bagaimana cara menginstal Debian di VirtualBox. Jadi di sini saya menggunakan Debian 9.5. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita masuk di New. Setelah itu kita berikan nama. Terserah. Di sini kita menggunakan misalnya ini. Channel. Oke. Lalu di tipenya kita ganti Microsoft menjadi Linux. Oke, jadi di versinya kita ganti menjadi, kita scroll ke atas, kita menggunakan Debian 32 bit. Oke. Selanjutnya kita next atau kita tekan enter. Nah, pada memory size-nya kita di sini menggunakan 512. Jadi di sini di memory size itu tergantung dari kapasitas laptop kita ya. Jadi kita next. Nah, kemudian di harddisknya kita pilih Creative a Virtual Hard Disk New. Kita create. Pada bagian hard disk file type, di sini kita harus pilih VDI VirtualBox Disk Image. Jadi kita pilih next, enter. Nah, di bagian selanjutnya kita akan dipertemukan yaitu storage on physical hard disk. Di sini kita pilih dynamical allocate. Oke, next. Selanjutnya pada file lokasi atau size dari hard disk yang kita berikan 10 GB. Oke. Ini teman-teman, 10 GB. Lalu kita create. Nah, langkah selanjutnya kita setting. Kita masuk di setting. Nah, di sini langkah pertama adalah kita masuk di strike. Lalu kita pilih MPG. Nah, lalu di sini kita pilih gambar yang berbentuk DVD ini, yang di optical drive, ID secondary master. Kita klik. Nah, lalu kita pilih cause a virtual disk file. Kita akan diarahkan ke file kita. Nah, di sini kita pilih Debian 9.5.0 yang DVD satunya. Kita klik, lalu kita open. Oke, sudah. Langkah selanjutnya itu kita masuk di network. Nah, di sini di bagian attached to yang ada tulisan NAT-nya ini kita pilih, lalu kita ganti menjadi host only adapter. Nah, di sini ada tulisan advanced. Di sini kita klik, lalu di promiscuous mode
Di sini kita ubah Denny menjadi Al-Loal. Nah, jika selesai kita klik OK. Kemudian kita masuk di penginstalannya. Kita klik Start. Saya perbesar dulu. Nah, di sini di halaman pertamanya kita pilih install. Kita scroll ke bawah, lalu kita enter. Jadi di sini kita menggunakan keyword karena kursor tidak akan berfungsi pada saat proses penginstalan Debian. Jadi di sini pada select language, di sini kita pilih English. Kita tekan enter. Lalu di sini kita diminta untuk memilih lokasi. Di sini kita pilih select your location. Di sini kita pilih atau area. Di sini kita pilih areanya other. Nah, lalu kita scroll ke atas, kita pilih Asia karena kita berada di Asia. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan di daerah mana kita berasal. Karena di sini kita berasal dari Indonesia, kita scroll ke bawah, kita pilih Indonesia. Nah, di sini di country to base default local setting, di sini kita pilih United States. Kita enter. Lalu di sini keymap to us, di sini kita pilih American English. Oke. Lalu di continue with default route, di sini kita pilih yes. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama server address kita. Jadi misalnya kita berikan namanya itu channel. Lalu kita klik tab continue, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita bisa mengganti dengan sesuai keinginan kita. Misalnya di sini saya berikan lagi yang namanya channel. Lalu kita klik tab, lalu continue, enter. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nama domain. Lalu supaya kita bisa ingat, jadi di sini kita berikan saja sesuai dengan nama yang tadi. Misalnya itu kita berikan channel. Oke, type, continue, enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Jadi di sini saya sarankan kepada teman-teman agar menggunakan password yang mudah diingat. Misalnya di sini saya hanya menggunakan angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita
continue, tekan enter. Oke. Di sini kita diminta untuk memverifikasi password yang telah kita buat tadi. Di sini kita masukkan lagi passwordnya 1 2 3 4 5 6. Continue. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan full name for the new user. Jadi kita masukkan channel, lalu kita continue, enter, tekan lagi continue, enter, lalu kita masukkan passwordnya kembali 1 2 3 4 5 6. Oke, masukkan lagi passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke, continue, enter. Nah, di select a city in your time zone, karena tadi kita memilih Indonesia, jadi di sini kita diminta untuk di bagian Indonesia mana yang kita berada. Nah, di sini di bagian pertama ada Sumatera, Jakarta, Java, West and Central Kalimantan. Di bagian kedua ada Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan South Kalimantan. Di bagian ketiga ada Maluku dan Papua. Jadi kita di sini memilih sesuai dengan area kita. Karena di sini saya berada di Sulawesi Barat. Di sini kita pilih Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara di poin kedua. Oke, lalu kita klik enter. Ini dalam proses. Nah, di sini pada partition method, di sini kita pilih manual. Kita scroll ke bawah, lalu kita tekan enter. Oke. Di sini kita akan membagi partisinya atau harddisknya. Nah, kita scroll ke bawah, yaitu SCST1 atau 1 yang ini, VBox harddisk, kita tekan enter. Nah, lalu kita tekan yes. Oke. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Di sini di free /log free 10.7 GB free space, kita klik enter. Lalu di sini di how to use this free space, di sini kita pilih create a new partition, lalu kita enter. Nah, di sini di partisi pertamanya kita ubah menjadi 1 GB saja. Lalu kita tekan tab, continue, lalu kita tekan enter. Lalu di sini di tipenya, di tipe for the new partition, kita klik primary. Lalu di location for the new partition, di sini kita pilih beginning. Lalu kita tekan enter. Oke. Lalu di sini kita pilih mount point, tekan enter. Lalu di mount pointnya for this partition, di sini kita pilih /boot static files of the boot loader. Di sini kita pilih bootnya, /boot poin kedua, lalu tekan enter. Nah, lalu kita hidupkan atau on-kan bootable flag-nya. Di sini kita scroll ke bawah. Yang ini kan di sini masih off, jadi kita klik enter. Nah, di sini akan berubah menjadi on. Lalu kita save atau done setting partisinya yang telah kita buat tadi. Lalu kita done. Oke.
Sekarang langkah kedua kita membagi partisi kedua. Kita pilih free /log di sini, lalu kita tekan enter. Sama dengan langkah-langkah tadi, kita pilih create a new partition. Di sini kita misalnya ubah menjadi 2 GB. Lalu kita tekan tab, enter. Di sini kita pilih logical. Oke. Lalu di sini kita pilih beginning. Oke. Nah, di sini pada partisi yang kedua kita di sini memilih use as di file sistemnya. Kita pilih enter. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih swap area. Nah, di sini kita pilih swap area. Enter. Nah, lalu di sini kita langsung save. Kita tidak perlu on-kan atau menghidupkan bootable flag-nya. Di sini kita langsung save atau down setting of the partisi. Oke. Enter. Nah, kita melangkah ke partisi ketiga. Tekan enter. Di sini kita ubah menjadi 5 GB saja. Tekan enter. Lalu enter kembali. Enter lagi. Nah, di sini kita tidak perlu merubah apa-apa. Di sini kita langsung down. Oke. Lalu kita ke partisi terakhir, keempat. Di sini kita tinggal tekan enter saja atau continue. Di sini enter. Lalu kita pilih down setting of the partition. Oke. Setelah kita membagi keempat partisi atau hard disk, di sini kita save atau kita sudah bisa finish di partition and we change to this. Di sini kita pilih finish, partitioning on where and change to this. Oke, kita pilih enter. Nah, di sini kita diminta untuk melanjutkan penginstalan atau langkah selanjutnya ke penginstalan Debian ini. Di sini kita pilih yes, lalu tekan enter. Ini adalah proses penginstalannya. Jadi di sini mungkin cukup lama ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan laptop yang ruang penyimpanannya minim atau rendah. Jadi ini tergantung dari penyimpanan atau ruang penyimpanan laptop kita, sampai di mana keterbatasan kecepatannya. Kita tunggu ya. Lalu di sini kita pilih no. Di sini kita kembali pilih no.
Nah, di sini kita pilih no kembali. Oke. Nah, di sini di cost software to install, jadi kita diminta untuk memberikan software yang mana kita akan install. Di sini kita berikan tanda bintang pada SSH server dan standar sistem utilities. Di sini kita hilangkan tanda bintang pada Debian desktop. Caranya itu tekan spasi pada keyboard, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita kembali menemukan tanda bintang di print server, lalu kita hilangkan lagi. Kita klik spasi, kita scroll ke bawah, dan kita di sini diminta untuk memberikan bintang atau menandai SSH servernya. Jadi caranya itu tekan pada keyboard, tekan spasi pada keyboard. Oke, lalu kita continue. Di sini kita pilih continue dan tekan enter. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke. Jadi di proses penginstalan ini teman-teman kita butuh kesabaran. Karena memang langkah-langkah untuk menginstal Debian ini cukup lama penginstalannya. Lalu di sini kita pilih yes. Nah, di sini device for bootloader installation, di sini kita scroll ke bawah, kita pilih /dev/sda di sini. Lalu kita tekan enter. Oke. Lalu di sini kita klik continue, tekan enter. Nah, di sini penginstalan Debiannya sudah selesai. Ini kita tunggu. Nah, ini sudah. Ini adalah tampilan pertama saat kita sudah menginstal Debiannya. Jadi coba kita login. Jadi cara untuk login yaitu kita menggunakan perintah root, tekan enter, dan passwordnya yang kita berikan tadi di domain yang sudah kita berikan tadi. Misalnya kita kembali, kita klik, kita masukkan perintahnya root,
Nah, kita masukkan passwordnya, yaitu password domain tadi yang kita masukkan 1234566. Lalu kita tekan enter. Nah, ini sudah selesai. Jadi proses instalasi Debian-nya sudah selesai, dan langkah selanjutnya yaitu ketika kita ingin meneruskan sampai di pembuatan WordPress, jadi kita harus melalui penginstalan Debian. Setelah penginstalan Debian, kita melalui proses konfigurasi routing server, konfigurasi DNS server, web server, dan kita menuju ke WordPress. Dan sudah ada video saya mengenai cara membuat web server, itu durasinya cukup lumayan lama. Jadi saya di sini mencoba untuk membuat video dengan durasi lebih pendek. Jadi saya memberikan langkah atau tahap demi tahap. Jadi proses instalasi Debian sudah selesai. Mungkin cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua bagi yang ingin mempelajarinya. Oke, bagi teman-teman atau adik-adikku yang baru menonton video saya ini atau melihat channel saya, silahkan di subscribe, share, like, and comment agar saya tetap semangat memberikan tutorial-tutorial kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.